ngejelasin tentang vitamin A dan KVA. Nah, sebelum itu aku mau ngejelasin dulu nih vitamin A itu apa, dan pastinya kalau misalkan teman-teman penasaran boleh nih tonton video aku sampai habis ya. Nah, untuk vitamin A sendiri, vitamin A itu merupakan salah satu zat gizi yang larut dalam lemak. Nah, dan biasanya itu disimpan di dalam hati. Terus juga vitamin A itu dimobilisasi di dalam hati itu dalam bentuk retinol binding protein atau biasa disebutnya itu RBP yang disintesisnya di dalam hati, karena tadi kan vitamin A itu disimpannya di dalam hati. Nah, kemudian juga vitamin A itu tidak dapat dibuat oleh tubuh, jadi harus dipenuhi dari luar atau esensial. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dari vitamin A. Nah, fungsi dari vitamin A itu ada banyak nih teman-teman. Yang pertama yaitu untuk penglihatan, di mana vitamin A ini membantu metabolisme sel yang terdapat pada lapisan paling luar retina, yang fungsinya itu untuk beradaptasi dengan cahaya terang dan gelap. Kemudian untuk diferensiasi sel, di mana si vitamin A yang dalam bentuk asam retinoat itu berperan aktif dalam inti sel, yaitu dalam pengaturan faktor penentu keturunan atau gen yang berpengaruh terhadap sintesis protein. Kemudian fungsi vitamin A untuk kekebalan tubuh atau sistem imun. Nah, vitamin A ini memengaruhi perkembangan sel dan juga meningkatkan aktivitas sel sistem kekebalan tubuh, karena vitamin A itu memiliki sifat antioksidan. Nah, sifat antioksidan inilah yang akan membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan karena efek radikal bebas berlebih. Kemudian untuk pertumbuhan dan perkembangan, karena vitamin A dalam tubuh itu menstimulasi produksi sel darah putih yang berperan dalam pembentukan tulang. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu untuk mencegah penyakit kanker dan jantung. Jadi selain dari fungsi yang udah aku sebutin tadi, vitamin A juga berfungsi untuk mencegah penyakit kanker dan jantung. Selanjutnya itu ada kebutuhan vitamin A. Nah, kebutuhan vitamin A ini dibedakan berdasarkan kelompok usia nih teman-teman. Untuk balita, kebutuhan vitamin A-nya itu sebanyak 400 international unit. Kemudian untuk anak usia 4 sampai dengan 9 tahun itu sebanyak 450 sampai dengan 500 international unit. Kemudian untuk remaja dan orang dewasa itu sebanyak 600 sampai dengan 650 international unit. Dan terakhir untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu kebutuhan vitamin A-nya sebanyak 900 sampai dengan 950 international unit. Nah, jika di antara anak-anak, balita, ibu hamil, ibu menyusui, remaja, orang dewasa itu kebutuhan vitamin A-nya kurang, itu maka akan menyebabkan KVA nih, yaitu kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A atau biasa disebut dengan KVA itu merupakan kondisi di mana tidak terpenuhinya kebutuhan vitamin A di dalam tubuh. Menurut data WHO pada tahun 2011, sebanyak 250.000 sampai dengan 500.000 anak yang mengalami KVA penglihatannya tidak dapat berfungsi atau buta. Nah, bahkan setengah dari mereka itu meninggal dunia karena kehilangan penglihatannya. Nah, di Indonesia sendiri masalah KVA itu dapat diibaratkan dengan gunung es yang hanya terlihat sedikit di permukaan, tetapi secara subklinisnya itu masih banyak terjadi pada masyarakat. Nah, untuk prevalensinya itu sebanyak 20 sampai dengan 40 juta menderita kekurangan vitamin A pada tingkat lebih ringan yang menimbulkan daya tahan tubuh anak menurun. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin A pada balita dan ibu nifas, Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau Depkes RI itu bekerja sama dengan Helen Keller International. Nah, untuk memberikan vitamin A dosis tinggi dengan sasarannya itu anak usia 12 sampai dengan 59 bulan dan ibu nifas. Nah, pemberian kapsul vitamin A itu biasanya diberikan setiap 1 tahun 2 kali, yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, untuk kapsul berwarna biru itu biasanya diberikan untuk bayi usia 6 sampai dengan 11 bulan. Nah, dosisnya itu sebanyak 100.000 international unit. Kemudian untuk kapsul berwarna merah itu biasanya diberikan untuk anak usia 12 sampai dengan 59 bulan
Dan untuk ibu nifas itu dosisnya sebanyak 200.000 international unit. Nah, menurut data Riskesdas pada tahun 2018 itu sekitar 53,5% balita dalam 12 bulan terakhir itu yang terpenuhi kebutuhan vitamin A melalui pemberian kapsul vitamin A. Jadi pada tahun 2018 itu program pemberian kapsul vitamin A pada balita itu cuma sekitar 53,5% balita yang terpenuhi kebutuhan vitamin A-nya. Dampak dari kekurangan vitamin A itu dapat mengakibatkan terserangnya penyakit infeksi seperti diare, campak, ispa, radang paru-paru, pneumonia, dan bahkan yang lebih parahnya itu dapat mengakibatkan kematian. Nah, resiko lain apabila kekurangan vitamin A itu adalah rabun senja, yaitu bentuk lain dari seroftalmia seperti kerusakan kornea mata dan kebutaan. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya KVA, kita harus memenuhi kebutuhan asupan vitamin A dari makanan. Nah, untuk makanan yang mengandung vitamin A itu ada kangkung, bayam, wortel, kemudian ada susu, telur, daging, ikan, terus ada juga mangga, alpukat, dan masih banyak lagi. Jadi, penuhilah kebutuhan vitamin A sesuai dengan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dan jangan lupa juga untuk mengonsumsi suplementasi vitamin A bagi ibu nifas dan ibu menyusui dan juga ibu yang memiliki balita. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua.